Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengajak kita para mahasiswa untuk mempelajari tema dalam mata kuliah hukum perbankan syariah, yaitu materi hukum dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi Undang-Undang 21 2008 ini adalah undang-undang yang sampai hari ini menjadi payung hukum atas pendirian, kemudian juga operasional dan hal-hal lainnya di lingkungan perbankan, dunia industri perbankan syariah di Indonesia. Untuk membantu penjelasan ini, saya akan membagikan share screen satu PowerPoint. Baik, Undang-Undang 21 2008 tentang perbankan syariah ini mempunyai sistematika seperti undang-undang lainnya. Ada yang namanya konsideran menimbang. Coba kita baca satu-satu. Konsideran menimbang dari undang-undang ini. A. Bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi intinya lahirnya Undang-Undang 21 2008 dalam konsideran menimbang itu adalah dalam rangka sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Artinya pembangunan nasional itu dijalankan dengan berbagai strategi dan juga ada banyak elemen di dalamnya dan salah satunya industri perbankan syariah. Jadi industri perbankan syariah itu sasarannya sama dengan sasaran pembangunan nasional Indonesia. Yang kemudian yang kedua, bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat. Ini karena memang pada saat undang-undang ini disahkan tahun 2008 sudah 14 tahun ada industri perbankan yang berbagi hasil, yaitu bank muamalah, kemudian pada tahun 98 dengan sistem dual banking, maka muncullah perbankan syariah ketika itu diawali oleh Bank Syariah Mandiri, kemudian muncul ada 11 bank umum syariah, kemudian ada banyak juga beberapa bank lainnya yang bank konvensional yang membuka unit usaha syariah. Nah, yang paling banyak itu adalah bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi munculnya institusi-institusi perbankan syariah ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga atau poin C, bahwa perbankan syariah itu memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Artinya, bank syariah itu tidak, kalau dibandingkan dengan bank konvensional, dia memiliki perbedaan yang khusus, tapi bukan berarti perbankan syariah itu lebih baik atau lebih buruk, lebih tinggi atau lebih rendah, tapi dia hanya berbeda. Berbeda itu tidak menunjukkan stratifikasi. Kemudian yang keempat, bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 itu yang membolehkan bank dengan sistem bagi hasil, kemudian juga Undang-Undang 10 Tahun 98 tentang perbankan yang membolehkan yang menunjukkan ada bank dengan sistem konvensional dan syariah. Kedua-dua peraturan perundangan ini untuk industri perbankan syariah dianggap belum spesifik. Kenapa belum spesifik? Karena memang ada persoalan misalnya tentang produk. Pada umumnya terkait dengan produk, kemudian juga dari sisi struktur organisasi,
belum dikenal di dalamnya ada Dewan Pengawas Syariah dan lain sebagainya. Nah, 4 inilah yang menjadi dasar konsideran menimbang dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, pertanyaannya begini, karena di sisi lain lahirnya perbankan syariah Indonesia itu selalu digemborkan, selalu harus utamakan karena memang riba, ada keharaman riba. Nah, di sini kita tidak melihat satupun konsideran yang menimbang ini menunjukkan bahwasanya riba itu menjadi dasar dari lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah. Nah, artinya apa? Artinya apa? Yang pertama, walaupun ada fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank, tapi secara konstitusi, secara legal, pemerintah dalam hal ini pembentuk undang-undang, legislatif dan eksekutif tidak berani mencantumkan keharaman riba sebagai dasar dari lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah. Dibuktikan juga ketika kita lihat konsideran berikutnya, mengingat dalam konsideran mengingat itu dari seluruh peraturan perundang-undangan, nanti bisa dicek, tidak ada satupun yang mengutip fatwa MUI tentang keharaman riba. Nah, artinya dalam politik konstitusi dari politik hukum dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini tidak ingin membenturkan antara konvensional dan syariah dalam industri perbankan. Artinya perbankan syariah itu hanya menjadi satu sistem yang unik, yang khusus di samping perbankan konvensional, yang kedua-duanya merupakan salah satu instrumen keuangan, instrumen lembaga keuangan dan bahkan lembaga perbankan yang menjadi induk dari lembaga keuangan yang bisa berjalan seiring di negeri Republik Indonesia ini. Singkatnya, tidak dengan undang-undang ini tidak ada pembenturan antara perbankan syariah dan juga perbankan konvensional. Oke, kita masuk ke batang tubuh. Batang tubuh itu ya pasal 1 bab 1-nya tentang ketentuan umum, kita skip saja, bisa dibaca di undang-undangnya. Yang penting mungkin yang pertama soal perizinan. Ini diatur dalam bab 3 bagian ke-1 perizinan. Pasal 5, setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha bank syariah atau unit usaha syariah, nanti bisa dibaca apa beda bank syariah atau unit usaha syariah. Kalau bank syariah itu ada bank konvensi, ada bank umum, ada bank BPR, bank pembiayaan rakyat syariah, atau unit usaha syariah ini adalah bank konvensional yang menjalankan bisnis syariah. Jadi disebut dengan unit usaha syariah. Jadi bank syariah BPR maupun bank umum atau bank konvensional yang menjalankan operasional syariah, dia harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank syariah atau UUS dari Bank Indonesia. Artinya, kalaupun dia bank konvensionalnya sudah dapat izin, tapi kalau dia menjalankan produk syariah atau membuka cabang syariah, maka dia harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Nah, terkait dengan izin, ini ada pengaturan syarat. Ada 5 aspek yang minimal harus dipenuhi oleh izin usaha dari bank syariah ataupun unit usaha syariah. Yang pertama tentang susunan organisasi dan kepengurusan. Nanti ada aturannya. Kemudian soal permodalan. Permodalan ini terkait dengan berapa modal inti dari bank itu. Kemudian nanti akan ada berapa modal minimal yang harus ditempatkan di gironya Bank Indonesia, giro wajib minimum. Soal kepemilikan nanti ada diatur, kepemilikan ini kepemilikan asing atau kepemilikan dalam negeri.
Nah, yang penting juga ini ada keahlian di bidang perbankan syariah. Nanti ada beberapa aturan tentang direksi, komisaris, dan juga dewan pengawas. Kemudian ada proposal atau feasibility studies tentang bisnis plan-nya gitu. Jadi bank syariah juga harus punya kelayakan usaha. Nah, persyaratan lebih lanjut untuk UUS itu diatur oleh Peraturan Bank Indonesia. Jadi audit usaha syariah karena dia bukan sebuah badan hukum yang baru, maka dia hanya mengikuti Peraturan Bank Indonesia. Kemudian ada poin 4 dari pasal 5 ini. Bank syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mencantumkan kata syariah. Makanya sekarang kenapa Bank Mandiri Syariah itu tidak seperti yang lain, tapi jadi Bank Syariah Mandiri ya, karena memang dia awalnya tidak mencantumkannya setelah nama bank. Tapi pada prinsipnya yang jelas setelah undang-undang ini maka Bank Umum Syariah itu harus menggunakan kata syariah di belakang nama bank. Jadi harus tidak boleh disembunyikan. Misalnya Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah. Nah, ini apa? Karena memang kita punya nomenklatur berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena di negara-negara lain biasa menggunakan istilah Islamic banking, bukan syariah banking. Mungkin kalau saya cuma berpikir kata syariah ini mungkin lebih mudah untuk diterima di masyarakat Indonesia yang multikultural dan juga karena memang prinsip yang digunakan bukan prinsip dari sisi Islam atau Muslim non-Muslim, karena arahnya bukan soal siapa pelakunya, tapi sistemnya. Makanya lebih tepat dengan kata syariah. Yang kelima, bank umum konvensional yang telah mendapat izin UUS, sebagaimana dijelaskan pada ayat 1, harus menggunakan frasa unit usaha syariah setelah nama bank pada kantor UUS yang bersangkutan. Misalnya dia pada kantor cabang atau cabang utama. Dia harus menggunakan kata syariahnya. Jadi kata unit usaha syariah. Yang keenam, bank konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya, artinya konversi dari bank konvensional ke syariah, itu harus dengan izin Bank Indonesia. Nah, setelah nanti kalau misalnya bank konvensionalnya dikonversi menjadi bank syariah, dia tidak boleh dikonversi kembali menjadi bank umum konvensional. Jadi kalau dia nanti setelah menjalankan bisnis syariah terus merasa tidak menguntungkan, terus balik saja, itu dalam undang-undangnya tidak diperbolehkan. Ya kalau memang nanti tidak untung, dibubarkan saja, banknya tutup, kemudian buka bank umum konvensional baru. Jadi ini bukan soal murtad ya, tidak ada istilah bank itu murtad. Kemudian yang kedelapan, bank pembiayaan rakyat syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank perkreditan rakyat. Jadi untuk BPR, ini sedikit penjelasan apa beda bank umum dengan bank BPR. Kalau bank umum itu bisa menjalankan lalu lintas pembayaran melalui giral, clearing, dan lain sebagainya. Tapi kalau bank BPR dia tidak bisa menjalankan lalu lintas pembayaran. Jadi tidak bisa clearing, tidak ada clearing di bank BPR. Jadi tidak bisa inkaso, tidak bisa buka cek. Karena dia tidak melayani lalu lintas pembayaran. Nah, bank BPR syariah sama. Kalau dia di awal izinnya untuk BPR syariah, dia tidak bisa berubah menjadi BPR konvensional. Yang kesembilan, bank umum konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuka UUS di kantor pusat bank. Jadi kalau misalnya dia ingin ada bank BNI, misalnya nih, BNI dulu sebelum dia pisah jadi bank umum konvensional dan bank umum syariahnya, BRI syariah dan BRI. Ya kalau dia dulu bikin awalnya unit usaha syariah, itu harus ada di kantor pusatnya gitu. Nanti baru boleh buka cabang, nggak boleh unit usaha syariah itu hanya di cabang saja. Itu terkait dengan soal izin.
Kemudian pasal 7. Ini terkait dengan badan hukum. Badan hukum bank syariah itu harus perseroan terbatas. Nah, makanya ketentuan mengenai badan hukum ini secara mutatis mutandis merupakan turunan dari Undang-Undang 40 tahun 2007 yang membahas mengenai perseroan terbatas. Jadi apapun yang diatur dalam Undang-Undang 40 2007 itu berlaku bagi badan hukum bank syariah juga. Jadi perseroan terbatas itu adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Jadi inilah beda badan hukum perseroan terbatas dengan badan hukum lain, misalnya CV atau misalnya yayasan atau juga mungkin unit usaha atau unit desa atau UD dan lain sebagainya. Jadi harus perbedaannya modal dasarnya itu harus dalam bentuk saham. Itu yang membedakan. Nah, PT itu bisa berbentuk tertutup. Artinya para pemegang sahamnya hanya terbatas saja. Ya misalnya ini pada umumnya di perusahaan keluarga, mayoritas saham dimiliki oleh salah satu orang gitu, atau bisa saja keseluruhannya dimiliki oleh satu orang. Ada yang perseroan terbatas berpublik, yaitu perseroan publik dinyatakan apabila sahamnya dimiliki oleh sedikitnya 300 orang. Ini dasarnya adalah Undang-Undang 895. Jadi ketika saham tadi dibagi oleh 300 orang, jumlahnya itu relatif, siapa yang memiliki 10%, 5%, dan 1%, dan lain sebagainya, itu sudah masuk ke kategori perseroan terbatas yang dimiliki oleh publik. Artinya batasannya sebenarnya ini, berapa orang yang memiliki modal dasar dari perseroan tersebut. Ada yang perseroan terbatas itu sifatnya terbuka, ini yang kita sebut dengan TBK. Ini dasarnya dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas. PT terbuka itu adalah modal yang sudah dapat melakukan penawaran saham secara terbuka. Apakah melalui pasar saham atau melalui bursa ya, melalui bursa. Nah, itu terkait dengan badan hukum. Selanjutnya pasal 19 terkait dengan kegiatan usaha bank umum. Ingat, bank umum adalah bank umum, bank yang melayani pelayanan atau lalu lintas pembayaran secara syariah. Nah, untuk bank umum syariah, itu kegiatannya yang pertama menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Ini persis sama dengan konvensional, nggak ada bedanya. Jadi simpanan di bank umum itu ada 3, yaitu giro, tabungan, dan deposito gitu. Cuman di sini agak dilihat perbedaannya. Giro dan tabungan itu disebut dengan simpanan atau saving. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada simpanan ini lebih kepada manfaat dari simpanan, yaitu dalam mengatasi atau dalam mengatur kebutuhan-kebutuhan bukan investasi. Rata-rata ya, misalnya giro. Kenapa orang buka giro? Karena untuk memudahkan pembayaran gitu. Karena tidak perlu bawa uang banyak, cukup 1 lembar cek atau biliet, dia sudah bisa melakukan pembayaran yang nilainya besar. Bisa miliaran, puluhan miliar. Atau ada tabungan seperti pada umumnya masyarakat Indonesia, terutama kalau pegawai, gajinya lewat bank, kemudian melalui rekening tabungan, dan rekening itu sifatnya tidak investasi, tapi hanya untuk menampung pendapatannya, kemudian mengatur pendapatan itu dengan pengeluaran. Nah, dalam akad-akad inilah yang pada umumnya digunakan akad wadiah. Kenapa? Karena akad wadiah itu tidak dilandaskan pada titipan murni. Apa makna titipan murni? Artinya benar-benar titipan.
dan di dalamnya itu tidak ada bagi hasil. Karena wadiah itu tidak ada bagi hasil. Nah, cuman bahkan kalau dalam aslinya akad wadiah itu justru yang menitipkan yang bayar gitu, yang membayar si penitip. Cuman kalau dalam praktek, kalau bank syariah meminta eh, meminta biaya dari penyimpan dalam giro atau tabungan, tentu nanti akan menyebabkan persaingan usahanya ya tidak masuk, karena di bank lain orang nabung tidak diminta ini. Cuman bahkan ada beberapa biaya yang diterapkan kepada penyimpan, itu biasanya untuk pengelolaan, misalnya biaya ATM, biaya penutupan buku, administrasi dan lain sebagainya. Itu benar ada biaya, tapi itu bukan melalui akad wadiah. Akad wadiah di sini yang dimaksud adalah ketika giro ataupun tabungan bentuk simpanannya, di situ tidak ada sama sekali bagi hasil. Itu dia maksudnya. Yang kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito tabungan. Nah, di sini akadnya mudharabah. Kenapa? Karena kalau sudah deposito atau tabungan yang khusus, ini kadang-kadang kan sekarang di perbankan tuh banyak. Ada namanya deposit on call. Deposit yang kapan aja bisa dicairkan gitu. Dan tidak kena penalti. Artinya apa? Ya artinya sama dengan tabungan. Ada tabungan yang kayak deposito, tabungan tapi wajib. Nah, itu tidak boleh diambil sampai 2 tahun misalnya. Jadi bank memberi insentif kalau tabungan ini disedimentasikan dananya atau diendapkan dananya di bank itu misalnya 6 bulan, ada 1 tahun. Nah, dia tidak deposito, tabungan. Kalau diambil nanti ada penaltinya. Nah, ini sudah investasi. Kalau sudah ini modalnya ini investasi walaupun namanya tabungan. Nah, untuk yang dana simpanan dalam bentuk deposito atau tabungan ini, investasi akadnya harus dengan mudharabah. Karena kalau sudah mudharabah nanti ada hasil yang akan dibagi antar bank dan juga dengan nasabah penyimpan dana. Kemudian itu dalam hal funding, penghimpunan dana. Dalam hal penyaluran dana atau finance, penyaluran dana itu bisa berdasarkan akad mudharabah kalau dia usaha. Akad musyarakah itu untuk usaha juga. Jadi mudharabah nanti ada yang mutlaqah, ada yang muqayyadah. Pada umumnya kalau kita meminjam itu akad mudharabahnya mutlaqah, kecuali pada proyek-proyek tertentu yang dananya itu bersumber dari sumber tertentu, peruntukannya untuk proyek-proyek tertentu, itu biasanya mudharabah muqayyadah. Kalau dia tanpa penyertaan dengan penyertaan modal dari pengusaha atau yang meminjam dana, minimal 30% dana itu modal dari pemilik usaha, maka bank menggunakan akad musyarakah. Jadi itu bedanya. Kalau dalam mudharabah, dalam perhitungan bisnisnya, bank itu memodali seluruhnya. Tapi kalau modal sebagian minimal 30% itu milik dari pengusaha, maka akad yang digunakan musyarakah. Itu kalau dalam hal usaha. Ada dalam hal pembiayaan atau penyaluran dananya, finance-nya dengan akad jual beli. Maka yang digunakan akadnya murabahah, salam, istisna. Sedikit merubah atau meluruskan. Ini karena memang banyak yang mengajarkan murabahah itu adalah jual beli yang menyebutkan harga awal, kemudian ditambah untung secara disepakati. Ini yang agak aneh gitu. Kenapa aneh? Karena memang begini, sedikit saya mau jelaskan dengan oke, ini aja. Jadi murabahah itu kalau memang menyebut harga modal itu aneh dan tidak lazim gitu, tidak uruf. Karena tidak penting bagi seorang pembeli tahu berapa modal. Bahkan tidak ada kewajiban penjual memberitahu modal, nggak ada kewajiban.
Dan ada yang mengindikasikan atau ada para penceramah barangkali saya nggak tahu sumbernya apa, mengatakan kalau Nabi itu jualan disebut modalnya, terus ditanya, "Ente mau ngasih untung berapa?" Ini yang menurut saya nggak masuk akal. Dan dalam bisnis juga nggak penting karena salah satu insentif dalam membeli itu bukan tahu modal gitu, bukan tahu modal. Saya membeli mobil bukan karena saya tahu modal dari penjual mobil tadi, enggak. Karena bagi saya yang penting harganya berapa, mobilnya gimana gitu. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan murabahah? Murabahah itu adalah penambahan pada harga asal. Harga asal itu bukan harga beli. Karena dalam pembiayaan berdasarkan jual beli di bank, ini yang harus diingat. Bank itu lembaga keuangan, dia bukan lembaga bisnis. Jual beli itu bisnis dalam keadaan normal. Saya beli kangkung ke pasar, itu nggak bisa di bank. Saya beli gula di kedai, itu nggak bisa dengan bank. Kenapa? Karena normal. Saya punya uang, saya ambil gula, terus saya dapat gula, orang itu dapat uang. Selesai, itu normal. Dan itu tidak boleh dilaksanakan di lembaga keuangan. Kenapa? Kalau seandainya lembaga keuangan masuk ke sektor real, habislah. Habis. Karena udah ada pembedaan antara lembaga keuangan dengan sektor real. Ini yang harus dipahami gitu. Jadi jangan cuma karena bisa baca kitab fikih muamalah terus merasa paham makna murabahah. Jadi murabahah itu termasuk salam dan istisna itu akad yang tidak normal. Di mana tidak normalnya di harganya. Jadi penyerahan harga atau pembayaran itu tidak dilakukan dengan normal. Apa maksud tidak normal? Karena tidak tijaratan hadirah atau yadan biyadin atau tidak dalam keadaan tunai. Itu dia. Dalam jual beli tidak tunai, maka terjadi perubahan akad, namanya murabahah. Jadi murabahah itu yang dirubah apa? Yang dirubah itu pembayarannya. Jadi kalau harga mobil 200 juta, pembayarannya ditunda sampai 2 tahun, maka harga mobil itu menjadi 220 juta misalnya. Ada margin yang ditambahkan dari harga asalnya. Nah, jadi itu dia. Margin dalam murabahah itu adalah tambahan pada harga asal karena penundaan pembayaran. Nah, itu akad salam apa? Salam itu jual beli barang yang belum ada, sama dengan istisna. Karena hukum asalnya tidak boleh naha Rasulullah an ghairal ma'dud. Jadi tidak boleh kita menjual atau membeli sesuatu yang belum ada. Membeli telur dari ayam yang masih kecil, kan belum ada telurnya, itu nggak boleh. Jadi ini yang dalam fikih muamalah dilarang. Kenapa menjual beli barang yang tidak ada itu tidak boleh? Kalau dia tunai, tidak boleh. Nah sekarang praktek salam dan istisna di perbankan itu kan bank membeli produk dari yang dibiayai atau debitur dari bank. Nah, yang dibeli apa? Contoh misalnya petani. Ketika dia menanam padi, tidak punya modal, bank membeli padi dari petani. Dengan syarat apa? Dengan syarat nanti pada saat panen, petani akan membeli kembali padi dari bank. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi ada jual beli yang disyaratkan akadnya itu buyback, pembelian kembali. Jadi pembelian kembali inilah nanti yang akan menyebabkan bank itu mendapat margin. Nah, harga pembelian bank kepada petani itu biasanya lebih rendah dan harusnya lebih rendah dari pembelian petani ke bank. Makanya nanti ada margin. Begitu juga dengan istisna yang biasa digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan dari proyek-proyek infrastruktur, ini biasanya di istisna.
Cuman kita lihat apalagi kegiatan usahanya ada akad qard. Akad qardnya hutang murni. Jadi hutang murni apa? Hutang yang tidak ada tambahan di dalamnya. Itu kalau dalam bank syariah itu hanya berlaku di qardul hasan. Biasanya ini sangat sedikit sekali dan sumber dananya adalah sumber dana ziswaf. Dan aneh juga sih, dana ziswaf di perbankan tapi disalurkan dengan qard. Itu secara fikih muamalah memang ada persoalan, tapi ya tidak bisa kita kaji di situ lah. Kemudian menyalurkan pembiayaan melalui sewa. Ini yang dikenal dengan istilah ijarah. Ada ijarah opsional atau yang disebut dengan financial lease. Ada yang ijarah murni atau yang disebut dengan operational lease. Bedanya apa? Bedanya kalau ijarah dengan opsi ada akad untuk pembelian, ada opsional untuk peralihan pemilikan di akhir akad ijarahnya. Itu yang disebut dengan financial lease. Tapi ada ijarah yang murni, itu namanya operational lease. Artinya ya ijarah barang selesai pakai, ya sudah, tidak ada opsi untuk memiliki atau menjadi sewa beli gitu. Kemudian ada pengambil alihan hutang, biasanya ya take over. Kalau namanya di bank syariah ya hawalah. Ada usaha kartu debit ya untuk di outlet purchasing barang-barang atau untuk cash untuk cash penarikan dana tunai. Kemudian membeli, menjual atau menjamin atas resiko terhadap surat berharga. Jadi bank syariah itu dia tidak bisa membeli langsung, nanti ada larangan-larangannya. Jadi tapi dia bisa melakukan pembelian dan penjualan atas surat berharga yang diterbitkan untuk pihak lain. Demikian juga surat berharga pemerintah, ini yang kita kenal dengan syukuk atau obligasi syariah. Jadi kalau kita mau beli sukuk ya boleh di bank syariah. Kemudian menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melaksanakan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. Ya dalam ini transaksi misalnya di apa ya, kayak letter of credit dan lain sebagainya. Atau ini misalnya tagihan-tagihan yang biasa dengan listrik, ini sudah biasa ya. Listrik, internet, telepon dan lain sebagainya. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan akad yang berdasarkan prinsip syariah. Ya, ini akad sebagaimana yang berlaku di bank konvensional itu namanya deposit box. Jadi bisa menerima titipan atau menjadikan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Ya, makanya di bank syariah itu deposit box-nya menggunakan akad ijarah, tergantung pada berapa lama disimpan dan berapa besar alat yang digunakan untuk menyimpan atau yang kita kenal di ruangan deposit box itu. Ada kotak-kotak yang banyak itu atau kuis namanya. Kemudian memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah lainnya, ini transfer. Kemudian melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah. Ya, ini biasanya dalam jual beli sebagai penggaransi dari sebuah jual beli surat berharga. Kemudian pemberian fasilitas letter of credit. Letter of credit ini bekerja sama dengan bank kustodian yang ada, yang diakui. Ini namanya letter of credit. Biasanya dalam pembayaran barang antar negara ini, apakah impor maupun ekspor. Kemudian melaksanakan kegiatan lain yang dilaksanakan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi ini yang diatur tentang operasionalnya. Kalau UUS itu sama dengan bank ini, cuman dia kaitannya nanti dengan ini kecil. Kita besarkan dulu biar bisa dibaca.
UUS sama menyimpan dana berupa giro, tabungan, deposito lainnya, kemudian investasi, kemudian penyaluran dalam akad ini, pembiayaan jual beli, kemudian juga hutang piutang, kemudian penyewaan, membeli surat berharga, menerima tagihan, dan karena dia adalah anak dari bank umum konvensional, maka kegiatannya juga hampir sama dengan bank konvensional, dengan bank umum. Nah, ini dia. Di BPR itu sama dengan bank umum atau bank umum syariah, tapi dia pertama tidak boleh melakukan kegiatan yang sama dengan bank syariah. Yang paling prinsip itu menerima simpanan berupa giro dan ikut dalam lalu lintas pembayaran. Jadi BPR syariah tidak bisa membuka produk simpanan berupa giro. Kemudian tidak boleh melakukan kegiatan valuta asing. Tidak boleh melakukan kegiatan usaha perasuransian. Tidak boleh melakukan penyertaan modal. Karena kenapa? Karena bank pembiayaan syariah ini kan ya ibaratnya kecil ya skopnya, ya lebih kurang koperasi tapi anggotanya terbuka gitu. Ya, kayak itulah bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, kemudian ini ada aturan di pasal 32 tentang Dewan Pengawas Syariah. Yang membedakannya dengan bank konvensional, kalau di bank syariah atau unit usaha syariah itu wajib ada DPS. DPS itu apa? DPS itu dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Ini diangkat oleh RUPS, direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada fit and proper testnya juga. Dan mudah-mudahan benar-benar dilaksanakan fit and proper testnya. Karena jangan sampai DPS ini cuma menguasai satu ilmu saja, ilmu ekonomi saja, atau ilmu syariah saja. Karena kedua-duanya sama-sama bahaya. Makanya sedapat mungkin DPS itu harusnya menguasai ilmu perbankan dan juga ilmu syariah. Dan yang ketiga tentu memiliki hubungan relasi yang baiklah dengan pemilik saham, itu paling penting itu. Ada pasal juga yang terkait dengan materi hukum perbankan syariah ini, ada di pasal 42 tentang rahasia bank. Jadi pada prinsipnya informasi apapun tentang nasabah itu rahasia, kecuali ini ada pasal 42 untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan. Ada juga dalam perkara pidana yang terkait dengan pidana-pidana umum atau pidana yang terkait dengan operasional dari perbankan itu sendiri, misalnya tentang izin dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini yang penting juga. Bank syariah atau UUS itu dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebelum keluar Undang-Undang OJK. Sekarang pembinaan dan pengawasan itu sudah ada di Bank Indonesia dan juga OJK. Nah, apa yang dimaksud dengan pembinaan? Pembinaan itu adalah dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank syariah dan UUS itu dalam rangka meningkatkan kesehatan ya, tingkat kesehatan dari bank syariah itu sendiri. Jadi ada beberapa unsur ya, misalnya begini, kecukupan modal atau yang kita sebut dengan capital adequacy ratio. Sekarang itu sudah ada perbedaan. Kalau dulu dipatok 8% capital adequacy ratio, sekarang tergantung pada bank. Ini bank buku berapa gitu. Jadi semakin besar bank itu dia harus punya kecukupan modal yang kuat karena resikonya. Kalau dia seandainya mengelola uang orang lain yang rasionya di situ sangat besar dan modalnya sangat sedikit, maka dia akan kurang bertanggung jawab. Jadi ini soal meningkatkan tingkat kesehatannya. Ada yang terkait dengan kualitas aset, likuiditas. Jadi ukurannya ya kalau bank itu sudah tidak bisa mencairkan dan deposito yang jatuh tempo,
tidak bisa mengembalikan dana simpanan tabungan dan lain sebagainya, atau ceknya tidak bisa dicairkan dalam beberapa hari, itu sudah punya masalah dengan likuiditas. Ada yang terkait dengan soal rentabilitas, soal profit, bank yang tidak untung juga akan bermasalah. Kemudian tingkat kesehatan perbankan ini diatur oleh Bank Indonesia. Jadi ada rasio-rasionya itu diatur, rasionya banyak ya, ada rasio POBO, pendapatan operasional kepada biaya operasional. Nanti itu dalam menghitung misalnya soal aspek keuangannya. Nah, ini juga menarik, di dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah ini ada pasal tentang penyelesaian sengketa. Tapi ini pasal karet banget, dan pasal ini menurut saya ambigu. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup pengadilan agama. Itu nomor 1. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa, selain sebagaimana dimaksud ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Artinya, perjanjian para pihak itu melebihi undang-undang. Nah, melebihi undang-undang artinya apa? Undang-undang mengatur penyelesaian sengketa perbankan syariah itu dilakukan oleh PA. Tapi kalau para pihaknya menetapkan lain, itu maka tidak berlaku pasal 1 ini. Ini yang kadang-kadang orang pengadilan agama nggak tahu ya, nasibnya sampai hari ini masih ya seperti itu. Apa karena mereka memang tidak kompeten? Ya karena tanya aja hakimnya yang biasa ngurus perceraian tiba-tiba mengurus letter of credit. Nah, kalau nggak paham ya bahaya juga hakimnya ini. Jadi ini sangat apa ya, hal yang sangat miris sebenarnya. Di satu sisi menyalahi logika undang-undang, tapi di sisi lain realitanya memang begitu. Makanya memang peradilan agama harus selalu berbenah ini, karena memang orang dengan semangat perbankan syariah mestinya ya sengketanya juga diselesaikan di peradilan agama. Kemudian ini ada sanksi administratif, dibaca saja nanti di undang-undangnya termasuk sanksi pidana. Yang paling menarik itu ketentuan peralihan ini, ketentuan peralihan. Ya. Ketentuan peralihan ini kita coba lihat. Nih. Pasal 68. Dalam hal bank umum konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya mencapai sedikitnya 50% dari total nilai aset bank induknya, artinya dia sudah berkembang besar UUS-nya itu sampai dia hampir sama besar dengan bank induknya, dia tidak boleh lagi nyatu, harus dipisah, harus segera di spin off, harus segera pisah jadi badan hukum yang baru. Dan yang kedua, klausulnya 15 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Artinya sejak 2008 tambah 15 2023. 3 tahun lagi itu nggak ada lagi UUS. Jadi UUS itu yang ada besok hanya bank syariah atau bank konvensional. Jadi tidak ada lagi UUS. Nah, ini sebenarnya sebuah tantangan besar bagi perbankan di Indonesia. Makanya kalau kita lihat ada pilihan-pilihan yang rumit. Misalnya ada bank konvensional. Dia mau bikin bank sendiri yang syariah, dari aspek penyertaan modalnya nggak sanggup. Karena kan triliunan ya. Nanti bisa dicek 5 triliun atau berapa triliun untuk penempatan dana modal untuk membangun bank umum. Tapi di sisi lain dia juga mau ikut andil dalam bisnis atau industri syariah.
selama ini ada jalan namanya UUS, Unit Usaha Syariah. Tapi 3 tahun lagi ini nggak ada lagi. Jadi setelah 2023, kalau dia tidak mau jadi UUS, pilihannya cuma dua, tetap dengan bank konvensional saja, atau dia dia berganti, beralih menjadi bank syariah. Seperti Bank Riau sekarang. Bank Riau Kepri itu kan dari dulu. Bank Riau ketika Kepri pisah, Kepri pengen bikin bank umum sendiri, cuman karena memang modalnya besar, penyertaan modalnya besar, akhirnya dia beli, pemerintah Kepri beli sebagian saham dari Bank Riau, kemudian maka muncullah Bank Riau Kepri. Nah sekarang Bank Riau Kepri ketika mau jadi bank syariah, pilihannya hanya dua, tetap jadi bank umum, Bank Riau Kepri, atau berubah habis menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Jadi tidak ada lagi ceritanya Bank Riau Kepri cabang syariah. Nah ini pilihan yang berat sebenarnya. Tapi di sisi lain, ini adalah sebuah tantangan dari undang-undang bahwa memang semestinya bank kalau mau konvensional konvensional aja, mau syariah ya syariah saja gitu. Jadi tidak ada lagi bank yang bisa dual. Jadi akan memasuki nanti single banking lagi. Jadi bukan dual sistem tapi dual banking gitu. Jadi bank syariah, bank konvensional, tidak ada lagi bank konvensional yang buka unit usaha syariah. Jadi ini beberapa ketentuan yang menurut saya cukup penting dipahami. Oleh karena itu banyak bagian-bagian yang diatur dalam undang-undang ini yang harus dipahami oleh undang-undang lain dan ilmu-ilmu lain. Makanya saya berharap ketika mencoba memahami materi undang-undang ini, tidak semata-mata hanya membaca Undang-Undang 21 2008 saja, tapi juga memahami aspek yang diatur dan juga peraturan-peraturan lain yang ikut mengatur. Saya rasa itu saja untuk sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.